Ini adalah kisah seseorang bernama Doni. Ia menatap layar ponselnya. Di TikTok, orang motivator muda berbicara penuh dengan semangat. Bangun pagi, jangan malas. Hidup cuma sekali. Jangan sia-siakan waktumu. Doni mengangguk. Bener juga. Dia merasa tersentuh. Video berikutnya muncul. Seorang bercerita bagaimana hidupnya berubah setelah bangun jam 5 pagi dan bekerja keras setiap hari. Gila, inspiratif banget. Doni menyimpan video itu, lalu scroll lagi. Satu video lagi, satu lagi, dan satu lagi. Tiba-tiba 2 jam berlalu. Doni melihat jam di layar HP-nya dan merasa aneh. Dia semangat, tapi kok nggak ngapa-ngapain. Setiap malam, Doni mengulang siklus yang sama. Menonton video motivasi, membaca quote inspiratif, dan merasa dirinya semakin berkembang. Padahal, realitanya, hidupnya nggak berubah sedikit pun. Dia masih bangun kesiangan, masih menunda-nunda tugasnya, masih sering bilang, besok deh mulai. Tapi, karena setiap hari dia nonton video motivasi, Doni merasa dirinya sudah produktif. Aku nggak malas kok, aku belajar. Padahal, dia hanya menonton, bukan bertindak. Suatu hari, Doni bertemu dengan temannya, namanya Reza, yang dulu sama-sama sering nonton video motivasi. Bedanya, sekarang Reza punya bisnis kecil dan sering ikut workshop. Doni penasaran, lo juga sering nonton video motivasi kan? Kenapa bisa mulai beneran? Reza tertawa. Gua stop nonton terlalu banyak. Habis nonton satu video, gua langsung memulai sesuatu. Kecil apapun itu. Karena kalau cuma nonton doang, rasanya kayak udah maju, padahal kita diam di tempat. Doni terdiam. Selama ini, dia merasa produktif hanya karena mengonsumsi motivasi. Tapi, motivasi tanpa aksi itu hanya sekedar hiburan. Malam itu, Doni membuka ponselnya lagi, tapi kali ini dia nggak scroll TikTok. Dia mulai membuat daftar kecil. Hal pertama yang bisa ia lakukan besok pagi untuk benar-benar memulai sesuatu. Karena pada akhirnya, motivasi yang sebenarnya itu bukan yang membuat kita bersemangat. Bukan yang membuat kita bersemangat saat menonton. Tapi yang membuat kita bergerak setelahnya. Nah, kenapa cuy? Motivasi di media sosial itu nggak cukup. Banyak orang berpikir bahwa dengan menonton video motivasi setiap hari, hidup mereka akan berubah. Mereka merasa semakin dekat dengan kesuksesan hanya karena telah menyerap banyak inspirasi. Tapi realitanya itu nggak ada perubahan nyata. Fenomena ini terjadi karena motivasi di media sosial itu seringkali hanya memberikan dorongan sesaat, bukan solusi panjang. Berikut alasan kenapa motivasi di media sosial itu nggak cukup untuk mengubah hidup kita. Yang pertama, motivasi bukan eksekusi. Motivasi memang penting, tapi tanpa eksekusi itu hanya kata-kata kosong. Bayangkan nih, seseorang yang ingin menurunkan berat badan, dia nonton banyak video motivasi tentang diet dan olahraga, membaca kisah sukses orang lain, bahkan menyimpan banyak quote gitu, seperti no pain no gain gitu. Sukses itu butuh disiplin. Kalau mereka bisa, gue juga bisa. Tapi setelah itu, tetap perubahan. Gak ada olahraga, gak ada perubahan pola makan. Hanya konsumsi motivasi tanpa tindakan nyata. Motivasi tanpa eksekusi itu sama aja mimpi kosong. Banyak orang itu ngerasa bahwa mereka sudah berusaha hanya karena mereka belajar atau menyerap inspirasi. Padahal, belajar tanpa bertindak itu gak menghasilkan apa-apa. Kenyataannya, lu bisa nonton cuy 100 video motivasi tentang bisnis, tapi kalau nggak mulai jualan, lu sama aja nol gitu. Kamu bisa itu ngebaca semua kisah sukses tentang diet, tapi kalau lu nggak mulai ngubahnya, lu nggak ngubah pola makan, lu nggak olahraga, berat badan lu ya tetap sama. Yang kedua, itu dopamin tanpa progres. Pernah merasa puas setelah nonton video motivasi, seperti ada semangat membara yang tiba-tiba muncul? Itu karena otak lu itu ngelepas yang namanya dopamin, hormon yang ngebuat kita itu ngerasa bahagia dan termotivasi. Tapi masalahnya, dopamin ini itu menipu. Menonton video motivasi memberi sensasi seolah-olah kita udah melakukan sesuatu. Padahal sebenarnya kita hanya mendapatkan kepuasan instan tanpa perubahan nyata. Fenomena ini itu mirip seperti scrolling media sosial. Kita merasa terhibur, merasa mendapatkan sesuatu. Tapi setelah berjam-jam, gak ada hal konkret yang berubah dalam hidup kita. Bahaya dari dopamin tanpa progres itu adalah kita terus mencari motivasi. Berpikir bahwa semakin banyak kita konsumsi, semakin besar peluang kita untuk sukses. Padahal sukses itu datang dari tindakan cuy, bukan dari jumlah video yang kita tonton. Kita jadi ketergantungan dengan motivasi eksternal. Setiap kali semangat kita turun, kita cari video baru, bukan cari cara untuk tetap konsisten. Yang ketiga, kebanyakan inspirasi, nol aksi gitu. Motivasi di media sosial itu menjadi jebakan ketika kita terlalu fokus mengonsumsinya tanpa pernah bertindak. Banyak orang cuy merasa bahwa mereka udah produktif hanya karena mereka belajar sesuatu yang baru setiap hari. Hari ini aku nonton podcast tentang cara sukses, berarti aku sudah melangkah lebih maju. Aku udah follow banyak akun motivasi, berarti mindsetku makin berkembang. Aku
Aku udah tahu strategi untuk sukses, tinggal nunggu waktu aja buat mulai. Kenyataannya, gak ada tindakan nyata. Inspirasi tanpa eksekusi itu sama aja seperti ngebaca peta tanpa pernah lu berjalan gitu. Orang sukses itu gak berhenti di tahap belajar. Mereka bertindak, gagal, belajar lagi dari kesalahan dan coba lagi. Orang gagal terus menerus mencari motivasi, tapi tanpa pernah berani mengambil langkah pertama gitu. Tidak ada yang salah cuy dengan nonton video motivasi atau membaca quote inspiratif. Namun jika kita hanya berhenti dikonsumsi tanpa ada eksekusi, maka itu nggak akan membawa perubahan apapun dalam hidup kita. Inspirasi itu seperti api kecil, jika tidak ditiup dan diberi bahan bakar berupa tindakan nyata, ia akan padam begitu aja. Banyak orang terjebak dalam siklus konsumsi motivasi tanpa hasil nyata. Mereka cari motivasi karena mereka merasa kurang bersemangat. Mereka nonton video motivasi dan merasa lebih baik. Setelah beberapa jam, semangat itu hilang dan mereka kembali mencari motivasi baru. Siklus ini terus berulang cuy. Gak ada perubahan nyata dalam hidup mereka. Nah, gimana caranya agar kita itu bisa keluar dari siklus konsumsi motivasi? Agar motivasi itu gak hanya menjadi konsumsi pasif, tetapi benar-benar berdampak. Kita harus mengubah cara kita menggunakannya. Batasi konsumsi konten motivasi. Jangan habiskan waktu berjam-jam hanya untuk menonton atau membaca motivasi. Tetapkan batasan gitu. Satu video motivasi, setelah itu lu lakukan aksi lu. Gunakan motivasi itu sebagai pemicu awal aja, bukan sebagai pengganti pekerja keras. Banyak orang ngira bahwa semakin banyak mereka termotivasi, semakin besar peluang mereka sukses. Padahal kesuksesan itu nggak ada ditentukan oleh seberapa sering kita nonton motivasi gitu, atau seberapa sering kita termotivasi, tapi oleh seberapa konsisten kita bertindak. Langsung buat rencana kail ya. Langsung buat rencana yang bisa dieksekusi. Setelah mendapatkan inspirasi, jangan hanya berpikir, tapi langsung buat langkah kecil. Buat rencana yang spesifik dan realistis, bukan sekedar aku harus sukses. Contohnya, setelah nonton video tentang bisnis, hari ini aku akan mulai riset produk dan cari supplier. Setelah melihat konten tentang kesehatan, hari ini aku akan olahraga 15 menit dan mengurangi gula. Jangan hanya terinspirasi, tetapi mulai dengan aksi kecil yang langsung bisa dieksekusi hari itu juga. Orang sukses itu gak hanya menyerap motivasi, mereka mengubahnya menjadi langkah nyata. Gak masalah jika kita hanya nonton satu video motivasi dalam 1 bulan, asalkan kita itu benar-benar bertindak setelahnya. Ingat cuy, sukses bukan tentang seberapa banyak motivasi yang kita konsumsi, tapi tentang seberapa banyak tindakan yang kita ambil. Jadi, mulai sekarang, berhenti cuy banyak menonton video motivasi. Jadilah pelaku perubahan itu dalam diri kita sendiri cuy. Habis nonton satu video ini, langsung lakukan aksi yang harus lu lakukan. Jangan lu scroll lagi, lu nonton lagi video-video aneh gitu. Karena itu gak akan membuat perubahan apapun dalam hidup lu. And see you on top. Bye-bye.